Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Video kali ini sahabat, kita akan membahas sesuatu hal yang sangat penting yang biasanya akan terus ada di dalam ajaran Islam, yaitu masalah imam berjamaah. Nah, di video kali ini kita akan membahas secara detail apa saja sih dari persyaratan menjadi imam sholat berjamaah. Apakah harus ini, harus itu? Nah, bagi kalian yang belum mengetahui, stay terus di channel ini, dikarenakan kami akan membahasnya, yaitu tentang 7 syarat menjadi imam sholat berjamaah. Namun sebelum kita membahas satu persatu dari persyaratan seseorang yang berhak menjadi imam di dalam sholat berjamaah nih sahabat, maka kami ingatkan kepada sahabat semua untuk tetap memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Semoga saja atas dukungan sahabat semua, channel ini bisa berkembang sekarang, besok, dan di kemudian hari, dan bukan hanya sekedar menjadi tontonan, namun bisa menjadi tuntunan yang bermaslahat untuk umat. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Tahukah kalian sahabat, menjadi seorang imam sholat berjamaah harus memenuhi beberapa syarat dan juga kriteria yang memang ada di dalam 4 mazhab, terutama nih di Indonesia, mazhab Imam Syafi'i maupun Imam Maliki. Di dalam berjamaah ada imam, ada makmum. Kalau makmum siapapun pastinya tidak ada persyaratan tersendiri, walaupun ada. Akan tetapi untuk imam lebih penting sahabat, ada 7 persyaratan yang harus diketahui. Menjadi imam tidak boleh sembarangan, dikarenakan mereka harus lulus terlebih dahulu. Lulus bacaannya, lulus adatnya, tata krama sholatnya apakah benar atau tidak, kaifiahnya, dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu wajib bagi umat muslim untuk mengenali syaratnya agar seorang imam bisa meraih keutamaan. Sholat berjamaah merupakan salah satu syiar agung dalam agama Islam yang sangat dianjurkan, khususnya nih bagi kaum laki-laki. Di dalam pelaksanaannya diperlukan seorang imam yang memimpin jemaah. Imam itu kalau kita ibaratkan seperti supir sahabat. Maka oleh karena itu, untuk keselamatan, kenyamanan dari si makmum atau si orang yang ada di dalam mobil tersebut, maka imam wajib haruslah orang-orang terpilih yang memang mempunyai ilmu, terutama ilmu tajwid sahabat, harus pasti bacaannya dan lain sebagainya. Karena kan harus kalian ketahui sahabat, tidak semua orang dapat menjadi imam begitu saja. Ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tersebut, baik dari aspek akidah, aspek ilmu, sampai aspek masalah akhlaknya. Nah, di samping itu, menjadi seorang imam mempunyai keutamaan besar sebagaimana dijelaskan melalui salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 orang yang tidak perlu disambut panggilan sholatnya. Seorang hamba sahaya yang melarikan diri sampai ia kembali kepada majikannya, seorang istri yang tidur sementara suaminya marah kepadanya, dan seorang imam yang memimpin suatu kaum sedangkan mereka membencinya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Maka oleh karena itu, jika melihat hadis tersebut, sangat penting imam itu yang disukai oleh jemaah dan juga mempunyai akhlak dan juga mempunyai bacaan yang fasih dan tartil sahabat. Malahan makruh hukumnya mengangkat seorang yang suka meremehkan urusan agamanya untuk menjadi imam. Demikian juga makruh seorang imam yang dibenci suatu kaum untuk mengimami mereka. Berarti bahwa sholat mereka tidak sah, dan bukan pula berarti bahwa orang yang bermakmum kepadanya berdosa. Akan tetapi pengertian yang terkandung dalam ungkapan hadis Rasulullah di atas adalah berjamaah kepadanya makruh, dan mengangkat orang seperti itu hukumnya juga makruh sahabat. Di dalam agama Islam, setiap muslim diperbolehkan menjadi imam selama mereka beridentitas sebagai penganut Islam. Hal ini ada beberapa keterangan seperti sabda Nabi, mereka boleh mengimami sholat kalian. Jika mereka benar, kalian dan mereka akan mendapat pahala. Jika mereka salah, maka kalian tetap mendapat pahala dan kesalahannya ditanggung oleh mereka, yaitu imam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, oleh karena itu sahabat, berikut adalah sejumlah syarat menjadi imam sholat berjamaah
yang wajib kalian ketahui. Yang pertama, beragama Islam. Imam sholat berjamaah harus beragama Islam. Sholat di belakang orang kafir hukumnya tidak sah, baik untuk sholat sunnah ataupun sholat wajib, sahabat. Nah, selanjutnya anak kecil yang belum balik tidak sah menjadi imam untuk orang dewasa menurut jumhur ulama. Namun ada pendapat dari madhab Imam Syafi'i yang memperbolehkan jika anak tersebut sudah tamyiz dan lebih faqih dari orang dewasa. Artinya bacaan Al-Qur'annya fasih, sahabat. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan tidak sah bermakmum pada anak kecil dalam sholat fardu menurut mayoritas ulama. Maka yang pertama adalah orang yang harus beragama Islam. Selanjutnya nomor 2, laki-laki. Nah, selanjutnya di urutan kedua adalah laki-laki, sahabat. Sholat berjamaah yang dipimpin oleh seorang wanita atau khunsa, yaitu berjenis kelamin ganda atau bencong. Sementara di antara makmumnya terdapat laki-laki, dianggap tidak sah. Itu jumhur ulamanya. Namun, sholat tersebut sah jika seorang wanita dipimpin oleh wanita lainnya atau khunsa. Seperti ada khunsa nih, yaitu orang yang mempunyai alat kelamin dua. Makmumnya perempuan, maka sah. Namun, ketika seorang imam khunsa yang mempunyai jenis alat kelamin dua, akan tetapi makmumnya laki-laki, maka tidak sah, sahabat. Nah, ternyata pendapat tersebut disepakati oleh 3 madhab kecuali Imam Maliki, yang secara tegas melarang seorang wanita atau khunsa menjadi imam bagi siapapun makmumnya. Selanjutnya nomor 3, berakal. Menurut Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, dirinya menyatakan bahwa sholat yang dilakukan di belakang orang yang linglung atau orang yang mabuk, maka hukumnya tidak sah. Sama halnya dengan sholat mereka juga dianggap tidak sah. Namun, bila seseorang gila terkadang waras, sholat berjamaah yang dipimpin olehnya saat dalam keadaan waras, maka dianggap sah. Namun jika tidak waras, maka tidak sah. Nah itu, jadi syarat menjadi seorang imam itu di urutan ketiga ini yaitu berakal, sahabat. Jadi orang yang tidak berakal maka dia tidak berhak menjadi imam. Orang yang belum baligh atau belum tamyiz, anak kecil misalnya, tidak berhak menjadi imam. Atau mereka yang berakal di sini orang yang tidak pasti bacaannya, orang yang tidak hafalannya sedikit, maka tidak sah menjadi imam, tidak boleh menjadi imam. Selanjutnya di urutan nomor 4, mampu membaca Al-Quran. Persyaratan menjadi imam memang berat, sahabat. Tidak sembarangan orang bisa menjadi imam. Salah satunya adalah mampu membaca Al-Quran. Persyaratan menjadi imam sholat selanjutnya adalah mempunyai kemampuan membaca Al-Quran apabila jemaahnya juga mampu membaca. Kemampuan membaca di sini yaitu merujuk pada kemampuan membaca bacaan Al-Quran. Untuk membaca bagian rukun seperti surat Al-Fatihah, seorang imam tidak hanya diharuskan mempunyai kemampuan membaca, namun juga diwajibkan untuk membacanya dengan lancar dan juga benar. Malahan di dalam salah satu keterangan mereka harus mengetahui logat, arti, i'rab, dan juga tafsirnya, sahabat. Namun imam yang buta huruf masih diperbolehkan ternyata menjadi imam jika jemaahnya juga buta huruf, yaitu imamnya buta huruf, selanjutnya makmumnya bodoh gitu. Itu boleh. Akan tetapi jika di khalayak ramai, maka imamnya wajib mereka yang mampu membaca Al-Quran. Malah direkomendasikan tahfidz beberapa ayat-ayat Al-Quran. Minimal mereka tahfidz juz amma lah untuk menjadi persyaratan menjadi seorang imam. Selanjutnya nomor 5, bebas dari hadat kecil dan besar. Mayoritas ulama sepakat, baik itu bermadhabkan Imam Syafi'i sampai Imam Ahmad bin Hambal, maka sepakat nih bahwa sholat menjadi batal jika dipimpin oleh imam yang sedang dalam keadaan hadas atau terkena najis. Jika seorang imam tidak menyadari bahwa ia sedang dalam keadaan hadas setelah sholat selesai, maka sholatnya dihukumi dianggap sah. Itu sama perbedaannya. Maka lupa itu akan menghancurkan hukum sebetulnya. Bila memang benar-benar lupa, bukan hanya masalah sholat saja lupa itu. Ketika kita berpuasa lalu kalian makan lupa, maka sah puasanya, tidak batal puasanya, namun tetap melanjutkan puasanya, tidak dilanjutkan makannya. Seperti itu, sahabat. Jadi bebas dari hadas kecil dan hadas besar. Selanjutnya nomor 6, lancar dalam pelafalan huruf. Nah, apabila syarat nomor 6 ini, maka pastinya nih seorang imam itu harus pintar ngaji Al-Quran, harus yang mengetahui ilmu tajwid, harus yang bisa membedakan mana hak kecil, mana hak besar, harus bisa membedakan mana jim, mana zai. Seperti itu, sahabat.
Mereka harus bisa membedakan itu. Selanjutnya mereka pun harus qori'ah atau memang suaranya bagus. Namun jika kalian mempunyai suaranya biasa-biasa aja, akan tetapi makhorijul hurufnya tahsin alias bagus, maka boleh. Seperti itu sahabat. Kan tetapi ditekankan untuk persyaratan menjadi imam itu memang harus lancar dalam pelafal huruf. Nah, kemampuan untuk melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan lancar, tahsin, dan tanpa tertukar antara satu huruf dengan yang lain. Lalu kecenderungan untuk berganti huruf atau atsad hanya berlaku bagi imam yang mempunyai kondisi serupa atau mempunyai uzur. Nah, selanjutnya di urutan yang terakhir dari persyaratan menjadi imam sholat berjamaah, di urutan nomor 7, tidak menjadi makmum. Menurut madhab kita nih, madhab Imam Syafi'i, sholat seseorang dianggap tidak sah jika ia menunjuk orang lain untuk menjadi imamnya, sedangkan ia masih menjadi makmum di bawah imam yang lain. Nah, ini merupakan persyaratan yang terakhir sahabat, yang artinya sebetulnya gini, siapapun boleh menjadi imam, akan tetapi ada persyaratannya, seperti harus fasih dalam bacaan Al-Qur'annya, harus tahfidz beberapa ayat, beberapa Al-Qur'an seperti tahfidz juz amma, selanjutnya mempunyai akhlak yang baik. Terus mereka pun tidak menjadi makmum dengan imam yang berbeda seperti itu. Ya, artinya tidak asal nembak menjadi imam, tidak boleh sembarangan sahabat. Harus mereka orang-orang yang memang pintar dalam masalah Al-Qur'an, seperti lancar masalah tajwidnya. Nah, itulah sahabat penjelasan kami tentang 7 syarat menjadi imam sholat berjamaah yang pastinya harus kalian ketahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.